Melaporkan peristiwa penembakan berujung jadi tersangka. Kasus oknum polisi tembak warga. Kalimantan Tengah. MT Jack News. Polda Kalimantan Tengah menetapkan sopir taksi online menjadi tersangka dalam insiden penembakan yang dilakukan Brigadir Anton Kurniawan alias AK di Palangkaraya. Padahal sopir bernama Muhammad Haryono ini adalah orang yang melaporkan tentang peristiwa penembakan itu. Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Erlan Munaji menerangkan, pengungkapan peran Haryono setelah dilakukan proses pemeriksaan secara mendalam dari tim penyidik di Treskrimum. Itu berdasarkan fakta di lapangan dan persesuaian dengan alat bukti yang ditemukan, ucap Erlan kepada wartawan, Rabu tanggal 18 Desember tahun 2024. Erlan mengatakan, antara AK sebagai tersangka utama dengan H sebelumnya sudah saling kenal sekitar 1 bulan lebih. AK menghubungi Haryono diajak ketemu di Jalan Cilikriwut Kem 1 Palangkaraya untuk diajak mencari mobil yang tidak ada surat-suratnya. Adapun peran dari tersangka Haryono dalam kasus di Katingan yaitu ikut membantu AK membuang jasad korban ke dalam parit di wilayah Kabupaten Katingan, Kalteng. Haryono juga membantu memindahkan posisi senjata api dari dashboard mobil ke bawah kursi tempat duduk korban, atau di depan tersangka AK yang duduk di kursi tengah. Kemudian, tersangka Haryono juga turut membantu AK membersihkan noda darah yang ada di dalam mobil menggunakan genangan air di pinggir jalan antara Katingan Palangkaraya. Selanjutnya, Haryono juga membawa mobil tersebut ke tempat pencucian mobil, serta membantu menurunkan barang-barang yang ada di dalam mobil box milik korban. Tak hanya itu, Haryono juga menerima transferan uang dari AK sebesar Rp. 15 juta di mana uang tersebut merupakan hasil penjualan mobil box korban. Akan tetapi uang tersebut dikembalikan kembali kepada AK sebanyak Rp. 11.500.000 beberapa hari berikutnya melalui rekening saudari J. Saat ini proses penyidikan masih tetap berlanjut. Tentunya kami dari jajaran Polda Kalteng akan berkomitmen mengusut tuntas kasus ini secara profesional, transparan dan berkeadilan, ujar Erlan. Haryono yang periang berubah jadi murung. Kondisi Haryono selepas kejadian pun diungkapkan oleh istrinya, Yuliani. Yuliani mengatakan, Haryono syok dan alami ketakutan luar biasa yang menyebabkannya alami trauma berat. Mengutip tribunkalteng.com, Haryono yang sebelumnya periang dan humoris berubah menjadi sosok yang murung. Bahkan, Yuliani sempat melihat Haryono menangis tanpa sebab, lalu kemudian tertawa. Haryono, lanjut Yuliani, bahkan tak nafsu makan. Keadaan tersebut dialami Haryono selama 4 hari usai kejadian. Saya sangat bingung waktu itu sebenarnya apa yang dipikirkan suami saya sampai seperti itu, ujar Yuliani. Akhirnya, Yuliani pun memberanikan diri bertanya ke suaminya atas perubahan sikapnya. Haryono akhirnya menceritakan apa yang ia lihat pada Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Yuliani pun ikut syok dan bingung apa yang harus mereka lakukan. Menerima uang tutup mulut sebesar 15 juta rupiah yang diberikan Anton, atau melaporkannya ke pihak berwajib. Akhirnya, Haryono mantap untuk melaporkan hal tersebut meski diselimuti rasa takut. Sejak Haryono melaporkan kejadian pada Selasa, tanggal 10 Desember tahun 2024 ke Polresta Palangkaraya. Ia diperiksa sebagai saksi dan nyaris tak pulang ke rumah. Yuliani mengatakan, suaminya akhirnya pulang pada Sabtu tanggal 14 Desember tahun 2024 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, lalu dijemput polisi lagi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Karena khawatir, Yuliani pun membesuk suaminya sambil membawa pengacara. Namun, saat di kantor polisi, Haryono justru dijadikan sebagai tersangka tanpa kejelasan motif dan kronologi. Kami melaporkan kejadian ini ke Jatanras Polresta Palangkaraya. Kami mau mengungkap kebenaran, tapi malah jadi tersangka, kata wanita berhijab tersebut. Yuliani tak menyangka, pelaporan yang dilakukan suaminya supaya kebenaran bisa terungkap justru berakhir pahit. Terus kenapa sekarang malah suami saya yang jadi tersangka, yang tadinya berstatus saksi, sudah dibawa pulang? Namun dijemput lagi oleh polisi, lalu tiba-tiba kemarin malah jadi tersangka, pungkasnya. Kronologi kejadian, kini, pelaku penembakan,
Brigadir Anton Kurniawan alias AK sudah ditangkap dan diberhentikan dengan tidak hormat dari satuan. Kapolda Kalteng, Irjen Joko Purwanto menceritakan bahwa penembakan bermula pada Rabu tanggal 27 November tahun 2024 saat AK bersama seorang sopir taksi bernama Haryono pergi ke arah TKP penembakan di Jalan Cilikriwut Kem 39, Kelurahan Seigohong, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Dalam perjalanan sekitar kilometer 39, Anton menghampiri korban dan menyampaikan bahwa dia Anton merupakan anggota Polda Kalteng dan mendapat info bahwa ada pungutan liar di pos lantas 38, ucap Joko. Saat itu, korban diajak masuk oleh AK ke mobil yang dikemudikan Haryono. Ketika mobil berjalan, Haryono mendengar suara letusan tembakan. Setelah itu, Anton memerintahkan Haryono untuk kembali dan putar arah. Pada posisi itulah Haryono mendengar suara letusan tembakan. Jelasnya, posisi korban saat itu duduk di depan di samping Haryono. Sementara AK duduk di belakang korban. Setelah penembakan yang pertama, Haryono diminta untuk putar arah. Lalu suara tembakan kedua kembali terdengar. Jasad korban kemudian dibuang oleh AK di pinggir jalan di Kecamatan Katingan Hilir, Kasongan, Kalimantan Tengah. Jasad korban lalu ditemukan warga pada Jumat tanggal 6 Desember tahun 2024 dan diketahui korban berinisial Bawarga Banjarmasin. Setelah itu, pada Selasa tanggal 10 Desember tahun 2024, Haryono melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Palangkaraya, kata Joko. AK pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan ini. Namun, Haryono yang hanya jadi sopir dan saksi kunci justru ikut jadi tersangka. Kuasa hukumnya, Parlin B. Huta Barat menilai, kliennya itu merupakan korban dalam kejadian ini. Terungkapnya kasus ini kan berkat niat baik dari H. Dia berinisiatif untuk membuka tabir kejahatan ini, ungkapnya.